Halo guys, berjumpa lagi dengan aku Alia. Kali ini aku mau bikin general reading dengan tema apakah dia akan menghubungi kamu kembali. Jadi aku ngambil energinya yang lagi nggak ada komunikasi ya. Oke, ini ada file 1, ini file 2, dan ini file ketiga. Oh iya, sekarang sepatunya nggak ada ya, lagi dipinjam tuh sepatunya, lagi dipinjam sama Cinderella, dibalikinnya ntar katanya jam 12 malam. Ya biar ganti aja ya guys ya, buat seru-seruan ya kan. Ya seperti biasa aku ingetin bahwa ini adalah fun reading, jadi santai aja, slow ya, jangan terlalu baper, jangan terlalu serius. Oke, nggak usah pakai cincong, langsung aja ya. Bagi yang pilih file pertama siapa? File batu, siapa yang pilih file batu? Apakah dia akan menghubungimu kembali? Oke, dari yang aku lihat, bagi yang pilih file pertama, kalian ini udah pernah putus ya. Iya udah pernah putus. Ada sebagian yang break, ada juga sebagian yang tiba-tiba putus gitu aja. Padahal kelihatannya nih ya, putusnya ini sebenarnya karena dia itu udah ada orang lain. Bahkan ada yang terang-terangan dia bilang ke kamu bahwa dia udah ada orang lain gitu. Tetapi kamu di sini kayak terlalu dalam ya sama dia, jadi berusaha berpikir bagaimana caranya agar kamu tuh bisa tetap sama dia. Jadi akhirnya dia memutuskan komunikasi dengan kamu dengan alasan sibuk bekerja, dengan alasan mau fokus kepada kehidupannya ya. Ya, yang tadi aku bilang ada sebagian yang mantan pasangan, ada juga yang mungkin mantan gebetan baru jadian gitulah ya. Ya, jadi intinya ini tiba-tiba aja ya. Ada juga sebagian kalian yang jadi orang ketiga sih, ini udah kelihatan banget ya. Di sini dia masih mempertimbangkan untuk berkomunikasi lagi atau tidak dengan kamu, karena dia takut nggak nyaman di kamunya, karena bagi dia kamu tuh kayak cuman temen aja, nggak lebih gitu ya. Bagi dia kita tuh temen gitu, tapi di sisi lain kamunya tuh masih baperan, masih kayak pasangan gitulah. Makanya otomatis kalian sekarang udah nggak komunikasi. Tapi di sini terlihat dia akan komunikasi lagi sama kamu saat nanti kamu udah stabil. Ya mungkin kalau kamu udah bener-bener tidak mungkin-mungkin lagi. Jadi iya kemungkinan masih ada komunikasi, tapi tidak untuk sebagai pasangan lagi atau kita tuh kembali lagi, nggak bisa. Jadi hanya teman aja, nggak lebih. Ya, karena dia sangat menghargai kamu di sini. Dia sangat menghormati kamu juga ya. Jadi di sisi lain dia itu berpikir tidak bisa menghilang sepenuhnya dari kehidupan kamu. Tapi di sisi lain juga dia bingung, takutnya kamu baper, takutnya kamu kayak nganggap kita tuh pacaran lagi gitu. Jadi dia masih ada ketakutan-ketakutan yang selama ini menghantui dia gitu. Karena di sini kamu yang terlalu overprotective ya sama dia, otomatis ini bikin dia tuh nggak nyaman. Ya, jadi intinya di sini bagi kamu yang pilih file pertama, stabilkan dulu, healing dulu.
Kalau kamu emang cinta dan sayang sama dia, hargai semua keputusan dia. Kalau emang gak berjodoh, jangan dipaksain. Dan nanti dia akan ngomongin kamu lagi saat kamu udah stabil. Tergantung. Di sini aku nggak tahu detail kapannya dia akan ngehubungin kamu. Tergantung kondisi kamunya. Kalau kamunya udah stabil, dia pasti akan ngehubungin kamu. Cuman sebagai teman aja, tidak lebih gitu. Karena dia nggak bisa. Dia semakin terbebani kalau misalnya kalian ini next sebagai pasangan tuh, dia terbebani sekali karena kalian itu terlalu banyak perbedaan. Di sini perbedaannya kelihatan banget ya. Mungkin dianya udah ada pasangan lain, mungkin dianya udah tidak bisa aja gitu karena alasan pribadi yang dia sendiri nggak bisa kasih tahu kamu, takutnya kamu sakit hati dan sebagainya. Ya, jadi intinya gitu, dia akan ngubungin kamu lagi. Jadi kamu healing dulu, stabilkan dirimu agar kedepannya kamu tuh nggak kelimpungan terus karena dia gitu. Ya, jadi jangan galau-galau ya, udah ya galaunya ya. Nanti dia akan hubungin kamu lagi. Ya. Aku pikir jelas ya bagi yang pilih file pertama ya. Oke. Siapa yang pilih file kedua? Batu. Cincin ya. Ini bukan batu. Ini cincin. Ini bukan cincin emas guys. Ini tuh cincin perak ya. Gak nanya juga ya. Padahal gak nanya loh, kok gue yang ngasih tahu. Oke. Apakah dia akan menghubungi kamu kembali? Ya, dari yang aku lihat, bagi yang pilih file kedua, ini energinya ada sebagian yang baru gebetan atau baru kenal doang, say hello gitu. Tetapi di sini ada sih banyak yang ketemunya tuh lewat internet ya. Mungkin IG atau FB atau Twitter ya, intinya kalian berkenalan lewat sosial media. Tiba-tiba dia ngilang gitu aja tanpa kabar, kamu pun nggak ngerti. Kamu pun nggak ngerti, ini orang kenapa ya gitu. Kok dia tuh menghilang bagaikan ditelan bumi gitu kata kamu. Ya, jadi otomatis di sini sekarang kamu yang galau, kamu yang bingung. Tetapi di sini juga kamu gengsinya gede sih. Gengsinya kamu gede, nggak mau hubungin dia dulu. Karena kamu di sini tipe orang yang inginnya tuh dihubungin, bukan menghubungi duluan ya. Nggak mau duluan. Oke. Padahal di sini dia itu sebenarnya sedang ada masalah sih. Di sini dia ada masalah dengan pekerjaan atau karirnya yang membuat dia itu terus-terusan sibuk sampai dia nggak bisa ngasih tahu ke kamu, dia nggak bisa ngabarin kamu. Tapi di sini kamu kayak yang bingung ya, bingung kenapa dia nggak ngehubungin aku gitu. Intinya di sini sih dia sedang mengalami krisis ya. Mungkin dia lagi nggak percaya lagi dengan cinta, atau mungkin dia ragu sama kamu yang membuat dia itu intinya kayak jaga jarak sama kamu. Dia ini juga orang yang punya trauma sih, di sini kelihatan banget ya, trauma dengan cinta gitu. Jadi begitu dia udah nyaman sama kamu, otomatis tiba-tiba ngedon gitu, karena dia ada trauma. Dan mungkin selama kalian kenalan juga dari yang aku lihat, kamu tuh yang kayak banyak keras kepalanya. Sorry ya, jangan tersinggung guys. Intinya kamunya tuh kayak lebih banyak dominan yang buat dia itu kurang nyaman gitu loh. Ya, jadi dari perkenalan ini kamu belum ngasih titik kenyamanan kepada dia. Otomatis dia itu
nggak tahu harus gimana gitu loh, karena ya gimana orang mau ngehubungin kalau dia pun kan nggak nyaman gitu, nggak dikasih kenyamanan gitu. Oke, jadi intinya sebenarnya dia ingin ngehubungin kamu, tetapi karena ada suatu kondisi yang buat dia itu nggak ngerti harus gimana, akhirnya dia tidak mau menghubungi kamu. Jadi maksud aku di sini yang tadi aku bilang bahwa dia ingin menghubungin kamu tetapi ada sesuatu, otomatis kamu di sini disarankan untuk cobalah ngajak komunikasi duluan. Kamu kenapa? Apa kamu ada masalah? Tanya gitu. Aku ada salah sama kamu. Kalau aku ada salah aku minta maaf. Ya kayak gitu. Kamu ajak aja komunikasi dulu biar dia itu nyaman gitu. Karena di sini kelihatannya ada insiden yang membuat kamu sama dia itu tiba-tiba jauh ya. Jauhnya ini bisa jadi karena yang tadi aku bilang, dia ada merasa ketidaknyamanan karena sikap kamu gitu. Otomatis di sini kalau kamu yang memang punya rasa bener-bener dalam sama dia, ya kamu harus maju, bukan dia terus gitu loh. Dari yang aku lihat dia nggak akan maju di sini, dia nggak akan ngubungin kamu kalau kamunya yang tidak memulai duluan, karena ada yang tadi udah aku jelasin ya, udah jelas banget. Jadi otomatis di sini harus kamu yang maju, jangan gengsi mulu ya. Iya, intinya kan gitu ya, jangan gengsi mulu. Gengsi itu sebenarnya yang menyebabkan kehidupan kamu ini gini-gini aja loh. Ya, kebanyakan dari yang bagi kalian yang pilih file kedua, ini orangnya gengsinya gede banget. Sangat gede, otomatis pengennya tuh dia duluan, apa-apa dia duluan, apa-apa dia duluan, kamunya nggak pernah mau, ya gimana? Kamu juga ada saatnya untuk melakukan sesuatu duluan gitu loh. Jadi nggak cuma dia gitu. Ya, di sini intinya kalian ini ada masalah dengan komunikasi atau kesalahpahaman ya. Otomatis harus diselesaikan baik-baik. Karena dari yang kulihat ini akan membaik kalau kamu bisa menyelesaikannya. Tapi kalau kamu tetap mau nunggu dia aja ngubungin kamu, dia nggak akan ngubungin kamu. Karena di sini udah kelihatan jelas. Gambarannya dia akan menghilang kalau kamu emang tidak akan maju, dia akan menghilang gitu loh. Jadi sekarang keputusan ada di tangan kamu. Kalau kamu emang bener-bener mau sama dia, sayang sama dia, cinta sama dia, ya kamu harus maju. Jangan cuma dia yang maju. Oke, jelas ya. Aku pikir kurang lebih kayak gitu ya bagi yang pilih-pilih kedua ya. Dan mohon maaf jangan tersinggung dengan ucapan aku yang mungkin agak-agak kurang enak didengar ya. Karena aku nggak mau bikin netizenku ini nggak enak hati gitu. Ya, mohon dimaafkan kalau ada salah kata juga ya, oke? Tiga, ini wayang golek. Bukan wayang golek ini. Ya intinya kayak wayang bentuknya lah. Aku juga nggak ngerti nih yang ngasih temenku ini. Iya, padahal nggak nanya ya. Iya, aku dikasih ini sama Ulfiani. Dia juga tarot readers. Ya, kalau kalian mau tahu tarot dia, cari aja Ulfiani Ametis ya. Dia temen aku. Oke, bagi yang pilih file ketiga, yang pilih wayang golek ya. Kamu orang Jawa ya, pilih wayang golek ya. Kebanyakan ini energinya kalian udah putus ya, bukan udah putus doang ya, ini ada sesuatu yang membuat kamu tuh sama dia berpisah ya. Ada sebagian mantan pacar, ada juga yang cuman gebetan aja tetapi tiba-tiba dia ngilang. Oke, dari yang aku lihat ada juga kalian sebagian yang udah tahu bahwa dia itu orang yang player ya, kelihatan banget di sini. Bahkan kamu tahu udah beberapa kali kamu disakitin sama dia, udah beberapa kali kamu dilukain sama dia,
dibikin nangis terus, dibikin sedih terus, benar-benar menyakitkan ya. Di sini udah terlihat jelas bahwa kalian ini hubungan karmik ya. Jadi sekarang dia udah ada orang lain, dia udah bersama orang baru atau orang yang dia jadikan target lagi, seperti bagaimana dia menargetkan kamu selama ini. Otomatis di sini kebanyakan sih intinya dia nggak akan ngomongin kamu lagi ya, karena dari yang kulihat juga kalian, mohon maaf ya, jangan tersinggung, ada juga sekali di antara kalian yang tertipu sama dia, diperas habis-habisan uangnya ya, mohon maaf ya. Intinya di sini dia memanfaatkan kamu banget, udah jelas sekali. Harusnya kamu di sini dibuka mata hati kamu bahwa kamu selama sama dia itu udah habis-habisan, lalu untuk apa gitu? Kamu pengen dia hubungin kamu lagi, kamu mau ditipu berapa lagi? Itu pertanyaan aku. Ini sudah kelihatan jelas sih. Dia udah membawa sebagian apa yang kamu miliki. Habis itu dia pergi. Dia bilangnya minjem, dia bilangnya buat ini itu, nanti dikembaliin dan sebagainya. Intinya ini udah jelas banget dia itu udah meras kamu selama ini. Lalu untuk apa gitu loh? Kamu ingin dia menghubungi kamu lagi? Oh, pengen dia bayar hutangnya? Di sini nggak akan. Karena apa yang udah kamu beri selama sama dia udah nggak ada. Ya, udah jadi apa ya? Udah jadi apa sih namanya? Ya udah nggak ada, udah dimakan gitu loh, udah jadi makanan, udah di situ buang apa air besar, udah jadi apa? Nggak ada. Dia nggak akan ngembaliin hutangnya juga. Oke, udah kelihatan ya, kamu ini di sini udah jelas bahwa dia tidak akan ngomongin kamu lagi, udah jauh banget, sejauh-jauhnya. Bahkan dia kalau misalnya tiba-tiba mau menghubungi kamu lagi, itu pun hanya main-main, minta uang lagi, memanfaatkan lagi, ngasih janji-janji lagi, gitu aja terus sampai kamu bangkrut. Ya, jadi intinya bagi kamu yang pilih file ketiga, sekarang saatnya kamu lepaskan dia, healing. Kamu berhak bahagia tanpa dia. Kamu berhak mendapatkan seorang pengganti yang jauh lebih baik dari dia, karena dia bukan yang terbaik untuk kamu. Makanya dia tidak sama kamu lagi gitu. Dia sama kamu hanya kalau lagi ada maunya aja. Ya udah jelas ya, dia tidak akan menghubungi kamu lagi. Jadi healinglah, terima semuanya, ikhlaskan, doakan dia, karena nanti doa itu akan kembali untuk diri kamu sendiri ya. Oke, udah jelas ya bagi yang pilih file ketiga ya. Mohon maaf kalau ucapan aku ada yang menyakitkan. Mohon maaf kalau ucapan aku ada salah kata juga ya. Oke, jangan lupa like, comment, subscribe ya. Bye-bye.